Ada sarapan. Coba yang sudah dapat bawa sini dari Sarapan dulu kita berarti. Inilah Yuk, Berkati sarapan. makanan minuman ini Bapa menjadi kekuatan kesehatan. Oke, terima kasih. Dalam nama Yesus. Sarapan. Amin. Dengan saya Laskar Kristus. Ya benar memang dalam keluarga ini nggak bisa dilakukan menurut saya, nggak bisa ditutupin atau dijawab secara teoritis kayak contohnya kayak para motivator gitu. Soalnya motivasi yang diulangnya itu dengan keberlangsungan kehidupan ini menurut saya masih jauh di bawah gitu. Tantangannya dia ngasih ilmu level 1 sedangkan yang kita jalani hidup ini kan level 3 contohnya. Jadi nggak bisa mencukupi ilmunya atau dasar kita menjalani kehidupan ini gitu. Ketundukan ini bukan bicara jadi kayak orang manut gitu atau apa gitu. Iya. Tapi ketundukan itu pengertian atau selalu saya artikan ke istri saya selalu saya bilang, ketundukan itu bukan kamu saya suruh push up, kamu mau push up gitu. Cuman kamu masak nasi aja itu udah ketundukan gitu. Dia contohnya beli minyak rambut saya itu udah terus satu ketundukan gitu. Ya cuman saya lihat karena kata ketundukan ini ada kayak kata trauma gitu bagi istri-istri kita gitu. Kayaknya ada langsung kayak depend, wah saya harus tunduk seperti apa gitu. Karena ketundukan itu aja nyetrika baju kita udah tunduk gitu kan sebenarnya. Ya menurut saya gitu. Karena dia waktu dia nyetrika baju kita bagus lagi setrikannya, kita lihat baju kita harum. Rasa mencintai itu kan lebih kebanggaan itu punya istri sih itu kan lebih mendalam lagi lebih gitu, muncul. lebih mengenal lagi gitu ya, bukan suatu ya itu yang kenapa selalu saya buka itu atas ketundukan itu jangan sampai kita sampai menafsirkan itu terlalu tinggi gitu katanya, jadi sampai mendipen hatinya gitu, ibaratnya, waduh saya sampai tunduk ke si Gideon ini, ke Pak Kundus ini, kan nggak itu maksudnya gitu. Sedangkan dia contohnya senyum bangun pagi, dibikin kopi kita, itu udah suatu ketundukan yang berarti dia itu kan dia udah mengapakan diri ini itu istilahnya, udah membunuh jiwa si Paknya itu lah gitu kan. Ya. Dia udah membunuh jiwanya yang melawan itu bikin kopi kita gitu kan gitu. Iya. Nah, sama juga kita kayak semua ini kita melakukan kerja semaksimal mungkin, mengasih pendapatan kita semuanya. Itu kan udah sebagian mengasihi sepenuhnya gitu kan. Tapi dalam proses perjalanan itu kan ya harus butuh doa gitu ya, butuh kekuatan gitu ya. Makanya pas kemarin itu ya sejak 2 hari Minggu kemarin itu gue sering membahas ya tentang ini harus clear gitu, ibaratnya clear, jangan kamu sampai salah paham ketundukan itu manut kayak orang jenderal sama kopral gitu. Ya. Sup, yuk. Nah, bukan gitu maksudnya gitu. Kesetaraan itu juga jangan sampai dia juga menafsir, kan ada kesetaraan suami dengan istri gitu kan. Jangan sampai menurut saya jangan sampai salah menafsir setara itu jadi kayak model partner gitu kan, bukan itu maksud saya gitu ya. Oh ya mungkin pendapat saya kurang begitulah gitu, mungkin disempurnakan yang lain itu. Berbicara tentang Alkitab mengenai ketundukan seorang istri, kita lihat dulu dari sisi prianya atau sisi kepala rumah tangganya ya. Karena Tuhan menyampaikan ketundukan ini berbicara tentang bagaimana perintah Allah itu ya bisa mengalir ke istri. Misalkan kalau kita berbicara tentang sehari-hari, orang yang tidak mengenal Allah pun berhadapan dengan suaminya kebanyakan lebih perhatian ya, lebih legowo, cara melayaninya lebih enak, lebih lembut ya. Tapi yang mau disampaikan oleh Tuhan adalah bagaimana ketika sesuatu perintah Allah tentang keluarga, bagaimana ya fungsi daripada istri
ya seperti ya kita ajak berdoa, ya ketika kita ajari untuk memberi, ketika kita ajari untuk melakukan hal-hal yang baiklah gitu, itu istri harus tunduk ya, karena itu adalah perintah Allah. Ketika ada ucapan-ucapan yang baik ya, itu harus diterapkan, karena itu kan otoritas ada di kaum di pria. Kalau pria itu berasal dari Allah, pasti yang akan dilakukan sama istri adalah hal-hal yang dari Allah ya. Ya kadang-kadang kan kalau istri-istri banyak perhitungannya. Misalkan kalau kita suruh udahlah kita memberi beginilah, kita beri ke seseorang sepertinya. Kadang kan istri-istri ini berpikir matematikanya tinggi ya. Dan padahal pria itu sudah memperhitungkan sebenarnya. Kalau kita pun melakukan itu, pasti Allah akan memberikan. Itu adalah salah satu contoh yang sangat kecil. Dan juga ketika ada otoritas yang kita sampaikan, misalkan karena pria-pria ini kan sering bekerja, ya kita perintahkan nanti nih anak-anak nih, ya suruh ya baca Alkitab, ya anak-anak nih suruh nih untuk melakukan ini. Ya terkadang-kadang diabaikan gitu, diabaikan padahal itu kan perintah yang baik gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan ya sama istri-istri. Tapi lihat dulu pria yang punya otoritas Tuhan gitu ya. Dan itu akan biar berimbang. Biar berjalan dengan baik. Ini kami lagi panas Ini lagi menyampaikan kabar baik. Jadi saya sangat setuju bahwa yang disampaikan tunduk kepada suami adalah bagaimana perintah Allah itu disampaikan oleh suami ya, disampaikan hal-hal yang begitu harus dilakukan oleh istri. Oke, silakan Pak Sampagul. Ya kalau ini nanti iklannya kita akan dibayar tinggi. Oke. Halo guys. Terkait yang kita bahas saat ini topiknya itu masalah ketundukan. Jadi saya sendiri atau di rumah tangga saya sendiri, saya sering mengalami atau menjumpai seperti ini. Jadi sebenarnya kita sering kasih tahu ke istri itu bahwa istri itu harus tunduk kepada suami, dan saya juga kadang-kadang udah ngomong, kamu tunduk kepada suami itu bukannya supaya saya lebih maksudnya lebih kamu segan begini, enggak, tapi karena itu firman. Jadi istri saya gini menanggapi ketundukan itu, jadi kalau menurut dia, kalau dia tunduk kepada suami itu jadi udah seakan-akan menjadi suka suami mau ngapain, padahal bukan seperti itu. Kita kan kan sebagai pelaku firman, karena itu semestinya, karena suami kan harus mengasihi istri, mengasihi itu kan memberikan tanggung jawab nafkah semua. Jadi memang ini memang sering juga di tengah-tengah rumah tangga kami juga menjadi bukan perdebatan, cuman sering kecil-kecilan diskusi juga. Diskusi sama istri, karena istri juga kan perlu binanda kita kasih tahu juga, karena dia kan dasarnya ya baru sekarang aja dia kan mengenal Kristus. Memang dulu istri saya itu kalau dia itu orangnya gimana ya, manut lah, tapi setelah nggak tahu ya karena pengaruh mana sekarang jadi berubah. Jadi begitu saya selidiki, jadi istri saya ngomong gini, ngapain saya tunduk kamu nginjak saya, kata gitu. Jadi iya Pak, ini kisah nyata. Jadi saya tanya, kok kamu sekarang begitu? Iya sih, mungkin dia tahu lah ibu-ibu ini kan. Jadi wah mungkin dicari kapan kamu tuntut suami, nanti kamu jadi bawa ke suami kamu jadi ini suka begini. Jadi istri saya itu menanggapi jadi seperti itu arti tunduk ini. Padahal kan tunduk ini kan bukan seperti itu. Jadi intinya kenapa kita harus disuruh istri itu tunduk supaya menjadi pelaku firman Tuhan. Itu aja. Salam, puji Tuhan. Halo. Mungkin topik yang lain kalau soal ketundukan tadi udah dibahas. Mendalam. Apa ada mau tanggapin lagi, Bang? Iya, memang aku pengen tanggapin aja karena memang berbicara tentang mengalami juga. Berbicara tentang biar berimbang, jangan istrinya aja yang dibahas gitu. Enggak. Istri kita enggak ikut di sini. Iya. Mumpung istri gak dengar.
Masalahnya nanti kan kita posting kan semua. Ya, saya melihat bahwa penundukan diri dalam rumah tangga ini kan sangat penting ya. Ini berbicara tentang hubungan suami istri, hubungan penghormatan istri ke suami, lalu penghormatan anak-anak di dalam rumah tangga. Tapi lepas dari itu kan kita suami-suami ini kan sebenarnya penerima otoritas utama ya, dari Tuhan. Jadi Tuhan turun ke suami baru ke rumah tangga, Istri, anak-anak. dan anak-anak. Nah, itu juga yang menjadi alasan bahwa ternyata kita harus memiliki sesuatu yang dikehendaki Tuhan, kan itu. Nah, penundukan aku bangga sama istriku sebenarnya kalau mengenai hal lain yang tidak berurusan dengan pribadi rumah tangga kami. Kalau berbicara tentang penundukan dalam hal memberi pun ternyata saya yang paling pelit sebenarnya. Tetapi ya yang saya lihat ini kenapa dengan seiring berjalannya waktu kita keluarga Kristen ini seperti tidak ada sama sekali penundukan diri. Ya karena memang kita lihat juga, kita perhatikan di medsos juga dunia sedang berkembang. Tadi Pak Abed bilang kalau kita mau lihat sepertinya orang di luar Tuhan pun bisa melakukan apa yang ini. Yang jadi persoalannya adalah mungkin kadang-kadang dari pihak kita yang tidak ini. Berbicara tentang penundukan itu kan harus terbentuk jaringan. Rumah tangga akan berurusan dengan masyarakat sekitar dan masyarakat sekitar berurusan juga dengan gereja. Nah ini kan harus terjadi. Jadi kalau saya ingin tuntut istri saya menghormati saya harus menghormati yang lebih tinggi dari saya. Ya mungkin pemimpin di masyarakat luas, atau kita sebut saja pemimpin gereja, itu kan ternyata itu kan merupakan satu jalur. Nah sehingga kalau kita review kembali tentang Alkitab, memang benar-benar istri-istri di zaman nenek moyang pelaku sejarah ini, pelaku firman Tuhan ini, mereka mempertuan suaminya sebenarnya. Asli mempertuan, bahkan sampai suaminya menikah 2 kali pun dia nggak boleh protes. Ya. Tetapi kan di zaman ini kita kan berbeda. Nah, dasarnya apa? Alasannya apa sampai begitu manutnya istrinya sama suaminya? Ya karena memang di kehidupan nyata pun sang penerima otoritas ini dia juga menundukkan diri kepada otoritas yang lebih tinggi. Ya seperti Tuhan Abraham, kita tahu bahwa dia sangat hormat banget sama Tuhan. Nah kita sebenarnya memang dituntut besar untuk bisa melakukan itu. Artinya kalau orang dunia bisa melakukan, seharusnya orang Kristen bisa lebih lagi gitu ya. Seharusnya orang percaya bisa lebih dalam lagi. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika kita ada di masyarakat luas, kita juga dipandang sebagai orang-orang yang beribadah. Tapi kalau kita gagal dalam hal itu, orang pasti akan mencibirkan kita. Berarti sama aja, saya nggak ke gereja, dia ke gereja tiap minggu pun ternyata nggak jauh-jauh beda. Kan itu. Yang kemarin juga saya sampaikan, bagaimana kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, mau menginjil, mau melakukan perintah Tuhan, kalau di rumah saja kita berantakan gitu. Dalam tanda kutip ya, artinya mungkin nggak sampai perceraian, nggak sampai penganiayaan, cuman suami nggak ngomong sama istri, itu masalah. Kayak gitu kan. Bagaimana kita mau melakukan pekerjaan Tuhan di luar, di gereja, kalau di rumah tidak kuat gitu. Makanya banyak rumah tangga Kristen yang akhirnya bapak-bapak mulai melirik istri di luar. Kenapa? Astaga. Karena memang ya standarnya nggak ada. Karena rumput tetangga terus senyum kan. Lu bisa bayangkan kita di dalam tetangga senyum, istri sendiri ngamuk. Enggak, bisa bayangkan gini, kita tidak memperoleh tempat yang seharusnya.
Tiba-tiba kita di luar sana, bapak-bapak di luar sana, diucapkan selamat pagi, udah makan belum? Tapi yang perlu introspeksi kalau seperti itu suami juga. Ada apa? Kenapa Iya. istri tidak senyum? Nah itu juga memang makanya tadi saya bilang itu kan semuanya bertalian, Iya. berurutan. Itu nggak bisa kita pungkiri. Makanya saya bilang itu bertalian semua. Biar saya luruskan biar jangan sampai seolah-olah bolanya ada di istri. Enggak, Tetap ada di istri suami. enggak, Ya. istri enggak salah. di penanggung jawab. Tetap Tetap di aja penanggung jawab. kita penerima otoritas utama. Iya. Makanya ketika hal itu terjadi, Tidak masalah rumput ini. kita melihat kembali bahwa ternyata damai sejahtera itu harus tercipta dari dalam rumah tangga kita sendiri. Ya, amin. Nah, kalau kita udah sampai ke level itu, maka kita nggak usah menginjili orang pun orang pasti ikut. Sudah melihat ya. Udah melihat. Kita nggak perlu doakan orang juga, orang lihat kita juga udah diberkati. Kita tidak perlu teriak-teriak ayo ke gereja, orang udah senang datang ke gereja. Nah itu kan hal-hal yang sebenarnya ini Sederhana ya. sederhana sekali. Dan ya yang kita lakukan hari ini ya memang kalau seperti saya manusia paling berantakan. Jadi kalau saya pulang mandi, saya masuk kamar mandi, yang pertama handuk pasti saya nggak bawa. Sabun mandi nanti saya udah di dalam baru saya teriak. Berantakan maksudnya barang-barang. Barang-barang. Naruh barang gitu ya. Jadi Terus bukan broken ya. bukan, tapi itu saya nggak tahu itu kebiasaan atau apa. Tapi memang ketika ini yang saya perlu saya ubah. Saya memang perlu Pak. Ketika saya udah di kamar mandi baru saya teriak. Nah itu pun ternyata itu merupakan satu pelanggaran yang akhirnya Jadi biang masalah juga. biang masalah juga. Oh iya, benar. Tapi kan kembali lagi dalam hal seperti itu pun memang saya nggak langsung ditegur. Kenapa sih nggak bawa handuk? Nggak. Disiapin setelah saya beres mandi. Baru diomongin. Ada kopinya baru dia bilang, Pak, kita jadi hamba Tuhan ini harus seperti ini. Memang bahasa itu sakit. Benar. Sakit. Tapi setelah itu ya seperti yang dibilang hambanya kemarin. Kalau bahasa yang datang itu seperti itu, memang pertamanya kita dengar sakit, tapi tidak ada potensi untuk mendendam. Iya. Karena itu kesalahan Yang perlu ditegur. yang perlu ditegur. Ya itu aja yang ini. Jadi memang kalau mau berbicara tentang penundukan, ya kita kembali lagi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan otoritas yang ada di atas kita. Dan itu akan kembali, dia akan seperti bola kita lempar ke sana balik ke kita lagi. Bumerang. Jadi kita akan melihat bahwa rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang diberkati. Itu aja dari saya. Shalom. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi ini suatu perbincangan yang sangat membuka wawasan kita ya. Jadi ya saya ambil dulu salah satu ilustrasi. Seorang ibu kalau ke pasar mau beli ikan, untuk membuktikan ikan itu segar atau sudah tidak enak lagi untuk dikonsumsi, yang pertama dilihat itu apanya itu? Insangnya. Pasti kepala lah. Jadi kalau kepalanya itu, insangnya itu masih merah, berarti masih segar. Jadi itu yang menjadi trik bagi ibu-ibu yang akan beli ikan. Artinya dari kepala inilah sumber kesegaran dan juga kelemahan, kekurangan di dalam tubuh itu. Sama seperti bagaimana Kristus mengasihi jemaat, demikianlah suami mengasihi istri. Bahwa yang berperan pertama itu adalah suami. Yang kita tiru itu bagaimana Kristus di dalam penundukan dirinya kepada Bapa atas segala tugas yang dipercayakan kepadanya. Jadi kita juga begitu di dalam keluarga ini ya. Jadi sumber otoritas itu dari kita. Bagaimana rumah tangga ini baik, berjalan dengan baik, itu dari kita. Ya. Salah satulah ibaratnya seperti hari Minggu tadi Pak singgung Pak Riki. Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik seperti kami 8 orang, tapi kami selalu on time di gereja.
Kadang 1 jam sebelum ibadah kami sudah di situ. Yang pertama mandi siapa? Saya. Bangun langsung mandi. Nah, jadi kita beri perintah itu sudah. Kadang gini, kalau kita belum mandi, Bapak aja dulu mandi katanya kan. Nah, jadi dari kita. Kalau dari kita itu berarti satu. Nah, salah satu contoh. Jadi dimulai dari kita. Jangan langsung kita hanya perintah-perintah kayak gini. Kalau sudah kita mulai, perkataan kita itu akan berkuasa. Akan berkuasa. Dan juga untuk bagaimana supaya istri ini tunduk kepada suami, memang dimulai dari kita. Dari kita semuanya. Seperti pelita yang di atas gunung, begitulah pria itu, begitulah suami itu, begitulah pemimpin itu bagi keluarga. Bisa dilihat. Ya seperti yang sering kita dengar gitu kan. Baca Alkitab. Ya. Padahal yang ngomong nggak baca. Bagaimana dia mau taat? Ya, tapi kalau kita mulai, kita udah duduk ini. Sini, ke sini, pasti datang. Ayo kumpul di depan, kita nggak di situ. Ya gimana? Ya Bapak aja nggak di sini, cuma ngomong doang. Jadi itu akan kembali kepada kita. Dan memang itu perlu sangat penting sekali memang apa yang dua keluarga itu. Di situ kita bisa memuji Tuhan, berdoa, dan kita bisa tahu apa yang dialami oleh anak-anak kita semua dan apa rencana mereka ke depan. Dan disitulah terjalin itu kasih, saling memiliki satu sama lain. Nggak lagi saya udah bisa berdiri sendiri, tak perlu lagi kakak saya, tak perlu lagi adik saya. Itu akan jauh dari mereka kalau kita ada selalu mesbah pagi itu, mesbah dalam rumah tangga itu. Ya jadi memang tugas kita besar, bukan berat, besar. Ya tugas kita besar di dalam rumah tangga ini. Bagaimana istri kita itu tunduk kepada kita, ya kita harus tunduk kepada Kristus, ya tunduk kepada Kristus, ya sebagaimana Kristus lakukan selama dia ada dalam dunia ini menggenapi janji Bapa itu, ya kita juga demikian untuk menggenapi janji Allah itu di dalam rumah tangga kita, ya. Dan akan kita bawa ke gereja dan bisa berdampak kepada lingkungan. Memang benar, kalau di rumah kita belum beres, bagaimana kita bisa menjadi saksi di luar? Betul itu. Ya salah satu contoh loh, ini demi kemuliaan Tuhan lah, seperti kami lah kan. Kalau secara finansial ekonomi kita sudah tahu lah seperti apa kami. Tapi bisa tampil di Punguan Silaban, sejabodetabek, dengan notabene mereka itu udah di atas level gitu lah. Perekonomian dan juga pendidikan. Tapi apa yang saya sampaikan mereka bisa terima karena benar dan tidak terbantah gitu kan, karena buah yang mereka lihat buahnya, buah itu mereka lihat. Saya memang bertanggung jawab setiap di mana ada punguan yang kami buat, dimanapun itu pasti saya datang, entah numpang pun, entah dijemput pun saya pasti datang. Dan juga gini, saya numpang dengan mobilmu ya. Oke, siap bang. Mereka tunggu dan diantar saya pulang sampai ke rumah. Ya kenapa? Karena memang mereka lihat buah itu. Salah satu contoh lah pernah begini. Waktu itu masih, ini anak-anak ini masih 3 atau 2 dulu. Saya masih supir taksi. Saya bilang begini, anak-anak saya nanti akan jadi sarjana. Supir taksi ngomong kayak gitu gimana ini ya, gitu kan? Tahun 98 saya ingat banyak orang yang eksodus dari Jakarta ini pulang ke kampung karena gak sanggup berjuang di Jakarta ini zaman moneter. Itu diungkapkan adik saya yang anaknya pernah saya antar jadi kuliah di STIP. Pada saat itu ngobrol lah waktu di Cakung. Ada adik saya dari bapak kami yang nomor 5 mengeluh
Padahal dia punya Innova, punya rumah, nggak tahu lagi nanti bagaimana kuliahin anak-anak ini kan. Loh, lihat abang ini katanya kan, lihat abang ini, pernah dulu saya dengar omongan dia ini, dan itu terjadi sekarang dia bilang. Padahal udah lama, masih kecil-kecil, berapa puluh tahun ke depan, dan itulah yang terus dia renungkan. Ya mungkin menurut orang yang lain ya kita nggak ada apa-apanya. Memang saya sadar itu nggak ada apa-apanya saya. Ya, karena dari istri juga kadang, siapa kamu katanya? Siapa kamu? Supir taksi, ngontrak. Tapi bukan itu. Justru itulah yang Tuhan cari. Yang orang yang mau merendahkan hati. Itu yang Tuhan cari. Dari itulah kita. Ya kalau kita udah hebat ya nggak buat apa Tuhan. Justru karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya di situ kita menyerah. Ini aku Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Yesaya kan, ini aku Tuhan. Pakailah aku. Nah, akhirnya Tuhan pakai. Tuhan yang pegang kendali sepenuhnya hidup kita. Jadi itulah memang. Jadi untuk supaya kita lihat bagaimana rumah tangga kita ini seperti yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita menjadi berkat. Ya, kita mulai dari diri kita. Jangan kita tuntut istri. Kalau kita sudah benar tunduk kepada